Tidak bisa dipungkiri bahwa Marc Marquez memiliki peran yang begitu vital untuk timnya, yakni Repsol Honda sejak bergabung pada 2013 lalu. Sentuhan ajaib Marc Marquez membuat motor Honda RC213V menjadi motor juara di MotoGP sebanyak 6 kali. Meski demikian, kondisi yang sedikit rumit baik dari sisi teknis dan non-teknis harus dialami Marc Marquez pada MotoGP 2021. Dari segi teknis, pembalap berjuluk Baby Alien itu dihadapkan dengan masalah pengembangan RC213V yang berjalan tidak sesuai harapan. Hal tersebut terjadi lantaran pabrikan asal Jepang itu tidak memiliki data yang cukup setelah pada musim lalu Marc Marquez cedera. Dengan pengembangan yang berjalan tidak sesuai harapan membuat Marc Marquez kehilangan daya magisnya saat mengendarai RC213V. Situasi makin rumit setelah Marc Marquez juga mengalami kendala dari sisi non-teknis yakni dengan fisiknya setelah menepi selama 9 bulan akibat cedera. Efek cedera patah tulang lengan kanan membawa dampak tersendiri untuk performa Marc Marquez di lintasan balap. Tidak ada lagi keajaiban Marc Marquez untuk menyelamatkan diri dari insiden ketika motornya selip seperti dahulu. Marc Marquez cenderung tampak selalu berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil risiko. Walau dililit dengan kondisi yang kurang ideal tersebut, pembalap berkebangsaan Spanyol itu masih mampu berjuang di baris depan. Hingga berakhirnya seri ke-14 MotoGP 2021, Marc Marquez sudah membukukan total 2 podium dengan 1 kemenangan. Sepak terjang Marc Marquez bersama Repsol Honda hingga sejauh ini turut mengundang perhatian rivalnya, Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso sampai tidak habis pikir peraih 6 gelar juara dunia MotoGP itu masih mampu tampil kompetitif dengan kondisi fisiknya saat ini. Marquez mampu bersaing untuk meraih kemenangan meski secara fisik mengalami rasa sakit yang sangat besar, kata Andrea Dovizioso dilansir dari Tuttomotori Web. Lebih lanjut, Dovizioso menyebut Marc Marquez melakukan hal-hal gila pada musim ini. Honda juga tidak berada dalam periode yang baik seperti yang terlihat dari apa yang dilakukan pembalap tim lain, kata Andrea Dovizioso. Apa yang dilakukan oleh Marc Marquez pada musim ini adalah gila, tuturnya mengakhiri. Jorge Martin melakukan berbagai cara untuk mengatasi kondisi fisik yang membuatnya kurang nyaman di atas jok Ducati Desmosedici. Salah satunya adalah minta saran dari juara MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo. Pembalap Pramac Racing tersebut masih merasakan efek dari crash saat latihan bebas GP Portugal 2021. Kaki dan lengannya sakit akibat cedera. Selain itu, tekanan untuk lengan di balap Premier lebih berat daripada kategori lebih rendah, jadi ia pun terpaksa melibatkan kaki lebih banyak. Martin kesulitan menyesuaikan diri dengan posisi duduknya. Ia terpaksa mengubah gaya balap dan menggunakan tubuhnya dengan cara berbeda. Masalah tersebut dirasa makin berat saat bertarung pada MotoGP Aragon. Meski begitu, rookie MotoGP 2021 itu mampu finish di urutan ke-9. Di Silverstone, kami mengubah posisi tuas pemindah gigi dan kami berkendara seperti itu di Aragon. Sekarang, kami telah kembali pada posisi standar, ujar Martin, dikutip dari motorsport.com. Pemuda 23 tahun itu masih menghadapi masalah serupa di Misano. Lebih parah lagi, ia terjatuh sehingga gagal menuntaskan lomba. Martin merasa sangat putus asa, secara fisik, sungguh sulit bagi saya untuk bertahan dari balapan dengan kondisi bagus. Kebugaran saya hanya 80%. Posisi duduk membuat perbedaan besar. Saya berlatih dengan baik dan saya kuat, tapi jelas saya melakukan sesuatu yang salah dengan gaya saya. Saya kira, pembalap lain berlatih lebih keras atau lebih baik daripada saya, katanya. Saat ini, rider Spanyol tersebut mencari posisi duduk yang terbaik serta menjalani terapi pada lengan dan kaki. Pucuk dicinta ulang pun tiba, Jorge Lorenzo, yang pernah menunggangi Desmosedici GP selama 2017 hingga 2018, menyambangi ke pedok. Martin tahu seniornya tersebut sempat bermasalah dengan posisi duduk Ducati untuk membuat lengannya lebih rileks. Saat hal itu tercapai, Lorenzo bisa merebut 3 kemenangan dalam MotoGP 2018. Ya, saya bicara dengan Jorge untuk mengetahui bagaimana dia bisa membantu saya dan perubahan apa yang dibuat, Martin mengungkapkan. Saya tidak menggunakan kaki ketika berkendara. Tapi, saya harus melakukannya karena di MotoGP, Anda menghancurkan lengan Anda, katanya.
Sebagai debutan, tahun ini sangat penting bagi Martin untuk mempelajari banyak hal dan membangun landasan. Saya mengerti detail elektronik. Itu sangat penting. Itu tentang pengereman dan di mana saya butuh lebih banyak atau sedikit tenaga mesin. Anda mendapat banyak waktu. Anda harus bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan, karena itu membantu Anda pada minggu, pungkasnya. Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, mengatakan saat ini RC16 jadi motor yang paling lambat di grid MotoGP, tapi ia memastikan tim sedang bekerja keras meningkatkan performanya. KTM saat ini sudah tak berstatus tim konsesi setelah melepaskannya di akhir tahun lalu, usai menyelesaikan musim dengan 5 podium dan 3 kemenangan. Memiliki kebebasan selama bertahun-tahun dalam menguji serta membawa komponen baru sepanjang musim, tahun ini KTM hanya bisa menggunakan mesin yang sudah didaftarkan sebelum balapan pertama digelar. Jelas, itu menjadi hal yang sulit bagi KTM karena mereka tidak lagi bisa memperbaiki atau mengubah sesuatu pada mesin ketika tak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Performa para pembalap KTM juga terlihat belum cukup konsisten sepanjang musim ini, meski telah meraih 4 podium, termasuk 2 kemenangan. Sebelumnya, manajer balap KTM Mike Leitner, menegaskan timnya akan memulai perbaikan performa pada tes di Misano. Tetapi, Pete Beirer merasa hal tersebut tak mudah, terlebih apa yang bisa mereka bawa untuk meningkatkan kinerja RC16 tidak banyak. Jika kami menjelaskan tentang rincian kemerosotan performa, kami seharusnya sudah memperbaiki itu sebelum balapan di Misano atau setidaknya setelah kualifikasi, kata Beirer kepada Speedweek. Ini situasi yang sulit bagi kami karena kami juga memiliki awal musim yang tak mudah dalam 2 balapan di Qatar. Lalu, kami membuat langkah penting dengan mendapatkan podium di Mugello, pada akhir Mei. Namun, kami mengambil risiko besar sebelum meraih poin. Kami belum menguji paket yang kami bawa ke Mugello, tapi kami berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya. Tapi kami tidak menyangka bahwa setelah liburan musim panas akan sedikit lebih sulit di setiap balapan. Kami melakukan 2 balapan yang sangat bagus di Spielberg. Tapi, kami kehilangan kekuatan kami, seperti kecepatan di tikungan, katanya. Pete Beirer menegaskan KTM sudah mengetahui di mana letak kelemahan RC16, dan sedang berusaha memperbaikinya. Pria 48 tahun itu berharap tahun ini pabrikan Austria dapat mempelajari banyak hal, terutama dalam manajemen ban agar tampil kuat sejak awal musim di MotoGP 2022. Balapan kedua di Spielberg menjadi panggilan pertama dan kami langsung menyadarinya. Ada sesuatu yang perlu kami perbaiki, ujarnya. Ada beberapa jenis tikungan dan akselerasi yang membuat motor kami tidak bekerja dengan baik. Itu benar-benar terjadi di trek seperti Misano. Segala sesuatu yang kami ubah di Misano pada Jumat dan Sabtu, hanya membuat motor lebih buruk. Kami juga tidak membawa suku cadang tes baru untuk balapan akhir pekan. Sekarang kami dapat berbicara panjang lebar tentang teknologi dan mendiskusikan apa yang telah kami ubah pada motor sejak Spielberg. Faktanya adalah kami terlalu lambat di balapan terakhir pada periode Agustus dan September. Kami melihat ada kemajuan pada tes di Misano. Sekarang kami berharap mereka juga akan membuktikan diri di 4 balapan yang tersisa, tutur Beirer.